Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi. Rahayu. Dulur, ketemu lagi di acara umuk-umukan. Waton umuk ning waton. Nah, ini dulur. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa dulu dari Tlatah Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Malam ini spesial karena kita akan membahas seorang tokoh yang menjadi pepundennya Kabupaten Ngawi. Beliaunya pernah menjadi Bupati Ngawi. Nama beliau dijadikan nama terminal di Kabupaten Ngawi. Masuk juga di lagunya almarhum Didi Kempot, yaitu Adipati Kertonegoro. Nah, siapa beliau? Apa saja kiprah beliau? Bagaimana sejarahnya? Nanti kita umumkan bareng bersama para, ini kalau ngomong pengumuk saya nggak berani ini karena tamunya spesial. Tapi kita kenalkan dulu. Yang pertama dari sisi sini dulu, Mas Imam, Rahayu Mas Imam. Nah, beliaunya pegiat seni, ahli busana Jawa gitu, Mas Imam gitu. Nah, seni tari maupun seni apa mulai Mas Imam? Seni budaya pokoknya. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai aguman bersama beliaunya Mas Imam. Yang kedua, Rahayu Mbah Surowido. Rahayu. Biasa nek Kawula Surowido. Saking Tlatah Kadipaten Gendingan. Ngaturaken sugeng rahayu ing wekdal sak. Mantap. Santenipun biasanipun dipanggil Mbak Dekling wonten mawon. Nah, menika yang selanjutnya Rahayu Pak Doso. Rahayu. Beliaunya ini spesial karena beliaunya juga merupakan tokoh pendidikan, guru. Saat menikah dados kepala sekolah nggih Pak Doso. Datang SMP 2 Karanganyar. Tambah dengan PLT di SMP 1 Karanganyar. Wah, double berarti. Gajinya double juga Pak Doso. Kalau gaji tetap biasa. Pak Doso nyun matur suwun sangat sampun kersa rawuh di Sanggar Omah Joglo. Selanjutnya, nah ini pengumuk skuad lama ini. Pak Ton, Rahayu Pak Ton. Rahayu. Tidak perlu kita. Waalaikumsalam. Tidak perlu kita kenalkan lagi lah. Para pemirsa umuman pasti sudah familiar dengan beliaunya. Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ini. Rahayu Pak Tong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliaunya tidak perlu kita kenalkan lagi karena ya beliaunya pokoknya kalau ada beliau pasti rame lah. Propagandis. Sesuai dengan motonya, segala sesuatu pasti bisa diprovokasi dan bisa dipropaganda. Nonton nggih Pak Tong nggih. Cocok. Langsung saja kita ke pembahasan malam ini mengenai, kita mulai dari sosoknya dulu nih. Sosok seorang Adipati Kertonegoro. Siapakah beliau sebenarnya? Monggo langsung kita bahas. Kesempatan pertama kepada Pak Doso. Monggo Pak Doso. Terima kasih bahwa mungkin selama ini kita melihat sosok Kertonegoro itu yang ada di cerita-cerita. Begitu juga saat ada penyampaian sejarah tentang Kertonegoro, itu di benak saya ini selalu gejolak. Ya. Kenapa? Karena cerita itu berbeda dengan yang ada di Gendingan. Nah, setelah kita dalam benak ini selalu bergejolak begitu, kami baru mendapatkan tokoh-tokoh
yang memang benar-benar sejarah Ngawi dengan Kadipaten Gendingan itu berbeda. Dari awal memang sejak ada cerita itu, kami hanya berdiri sendiri dulu, belum ketemu dengan tokoh-tokoh yang berkecimpung di situ. Akhirnya setelah hampir 2 tahun ini menggali sejarah yang ada di Kadipaten Gendingan, ternyata ceritanya yang saya rasakan berbeda itu memang beda. Yang diusung sementara ini yang dari Kabupaten Ngawi. Nah, karena ceritanya berbeda, maka kami dengan tim bedah sejarah di Kadipaten Gendingan berusaha untuk mencoba kita gali bersama supaya kemarin-kemarin itu cerita yang sangat tidak sesuai dengan hati kita itu lurus kembali. Jadi bedakan Adipati Kertonegoro dengan Arya Kertonegoro atau Arya Kertonegoro yang ada di Kadipaten Gendingan. Nah, setelah kami itu berusaha untuk memproses itu, akhirnya kami kapan ya bisa ngopi bareng dengan teman-teman yang ada di Ngawi Kota, karena kita berada di kurang lebih 30 km dari pusat kota, sehingga kapan kita bisa ketemu. Ya, alhamdulillah, walaupun dengan sedikit orang itu dari grup, Mas ayo kita ngopi bareng di Ngawi. Akhirnya minggu kemarin kita sudah sepakat kapanpun kami siap untuk diajak bicara di Ngawi. Karena apa? Supaya kita nanti punya sejarah, akan dikenang oleh anak cucu kita yang kemarin mungkin kebanyakan olahan-olahan yang seperti itu. Mari kita bersama-sama untuk meluruskan kembali sejarah yang asli. Oke. Ya, itu. Memang kita hanya sebatas itu dulu nanti. Iya, Pak Tuso. Iya. Berarti kalau saya tangkap, ini nama Kertonegoro sendiri itu berarti kan kita kenal Adipati Kertonegoro itu menjadi Bupati Ngawi ketiga. Betul. Masa jabatannya tahun 1833 sampai 1837. Dan jenengan ngendikakan tadi ada yang namanya Arya Kertonegoro. Lah, apakah dua tokoh tersebut ini merupakan satu orang yang sama atau tokoh yang berbeda? Ya. Alhamdulillah untuk tokoh ini jelas berbeda, Mas, karena eranya juga berbeda. Kalau Adipati Kertonegoro itu ada di Ngawi, atau dulu perpindahan dari Ngawi berubah menjadi ke Kabupaten Ngawi itu, yang Arya Kertonegoro ini yang berada di Kadipaten Gendingan. Jadi tokoh ini memang berbeda, sehingga ketika kita melihat petilasan yang ada di sini pun juga hampir sama. Kebetulan petilasannya di sini semua. Yang satu di Gunung Payung itu Adipati Kertonegoro, yang satu di Gunung Lawu agak Giri Kertonaik itu petilasan Arya Kertonegoronya. Ya kebetulan kok berada di sini semua gitu loh. Bentar. Yang Bupati Ngawi tadi Ya, di mana? yang di Gunung Payung. Kuniran itu? Ya. Ya. Berarti Yang sekarang setiap tahunnya selama itu ini disiadai itu berarti memang betul nggih, berarti itu Ya. memang sejarah Ngawi. Kabupaten Ngawi, Ngawi. yang disiadai Adipati Kertonegoro. Nggih, pertanyaannya begini. Kalau dua tokoh tersebut merupakan tokoh yang berbeda. Nah, untuk Arya Kertonegoro sendiri itu menurut panjenengan atau berdasarkan bukti yang telah ditemukan, petilasan dan lain-lain, itu hidupnya zaman kapan, Pak? Bilih sejarah-sejarah ngaten niku sak derengipun kedadosan kabupaten. Dados sak derengipun kedadosan kabupaten menika wonten sejarah kadipaten. Lah era-era kadipaten menika era-era zaman keraton, zaman-zaman erane tasik wonten penjajahan-penjajahan. Pramila nggih monggo kita semak sareng-sareng kahananipun cerita dari sekedhik ingkang kula pahami. Bilih ingkang cerita positif
Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi ingkang kaping 3 nggih Eyang Kertanegara, Bupati Ngawi Eyang Kertanegara. Menika bupati ingkang kaping 3. Saderengipun mestipun kan wonten niku wau, berarti enten nomor kalih, nomor setunggal. Mbok pilih nggih, mbok pilih. Ingkang nomor setunggal menika eranipun menika Raden Mas Arya Kertanegara. Menika ingkang miwiti ingkang dipun wastani Kadipaten Gendingan. Dados nami Ngawi menika saderengipun wonten Kabupaten Ngawi. Menika eranipun Kadipaten. Dados menawi wonten sejarah Raden Mas Arya Kertanegara menika Kadipaten Gendingan ingkang nguasai Kadipaten Gendingan. Mbok pilih wonten lajeng carita cariyos minggah wonten Kadipaten Ngawi. Kadipaten Ngawi menika eranipun 1830 terus 1333 1335. Lah sak menika saderengipun menika Raden Mas Arya Kertanegara menika ingkang kula pahami menika 1753. Dados upami 53 ngantos dugi 18 niku wau. Kinten umuripun pinten taun niku? Ya 80. Nah, sekitar 80 tapi langkung sekedhik ngaten. Dados upami mungkin masih ada salah satu jajaran rentetan menika pancen tasih wonten eranipun jumenengipun Adipati Gendingan. Berarti memang kita sepakat bahwa ada perbedaan zaman nggih antara Raden Mas Arya Kertanegara dengan Adipati Kertanegara. di mana Raden Mas Arya Kertanegara itu menurut Mbah Degleng tadi sekitar tahun 1753. Berarti kalau kita tarik dengan masa-masa keraton itu sebelum pecahnya perjanjian Giyanti. kita kasih dados tunggal gitu di Kerajaan Kartosuro. Kalau selama ini babat ataupun cerita yang pernah kita dengar ataupun kita baca bahwa Raden Mas Arya Kertanegara ini merupakan keturunan dari salah satu pengageng di Kesultanan ataupun Keraton Demak Bintoro, bukan Kartosuro, bukan Kartosuro, bukan. Nah, niku pripun? Nah, niku rentatipun ngaten. Niki ngapunten niki. Menawi Ki Ageng Jagaraga, Ki Ageng Jagaraga termasuk Kadipaten Jagaraga. Nika Ki Ageng Jagaraga. Menika ingkang kawula pirsa menika ingkang momong utawi ingkang ngopeni kedawan sampur kalih Kanjeng Agung kalih Pagobono kedua menika ingkang dados Adipati Gendingan ingkang nami dipun paringi tetenger Raden Mas Arya Kertanegara. Dados menika sejarahipun nggih napa Pakubono lajeng rikala semanten ngangklang titi pirsa. Lah kebetulan niku mandeg wonten niku. Ngangklang niku lelono nggih, lelono Mas. Ngoten nggih, lelono. Ngangklang jagat. Zaman saiki staycation Mas. Bukan healing. Terus sakniki nggih Pak, kota-kota. Ya, ngoten kota-kota. Terus kota-kota lajeng menika wonten salah satunggalipun titian nika titianipun jaman semanten nika mboten sepeda motor, mboten enten sakniki nek Mercy, Suzuki pun mboten enten. Rumiyin tasik nek mboten dayung nggih ngangge prau sing ageng. Tegesipun apa? Nggih. Ki Ageng Jagaraga itu apa di Jagaraga? Lajeng
atau sudah berada di Gendingan. Ngawi Barat? Ngaten. Nek Ki Ageng Jogorogo ngeten nggih. Kong ngeten. Niku ngancen wilayahipun Ki Ageng Jogorogo. Kalih ramanipun dipun paringi wilayah. Tegesipun wilayahipun menika bagian kilen, termasuk nggih Magetan, nggih Ngawi, Madiun sebagian kilen. Menika dalam Wilayah teritorialnya luas berarti ya? nggih dipercaya ken napa tegesipun nek sakniki nggih kan ngopeni wilayah-wilayah ngaten nika. Di daerah PB2 ya? Nggih, ngaten. Lah ngaten nika ngilen terakhir cumandhakipun wonten Padukuhan Tlatah Mantingan. Menika Padukuhan. Mboten dereng dipun wastani kecamatan lho ya. Asli dusunipun Mantingan wonten. Mantingan, Siti Inggil niku wonten iku. Nah, kebetulan PB2 menika lampah-lampah wonten niku ingkang dipun titi menika mandeg montang mantingan wonten niku. Akhiripun mandeg leren wonten niku terus dilalah minggah niku saged kepanggih kalian ringkesing crita niki saged kepanggih kalian Ki Ageng Jogorogo. Mula bukanipun ngaten wonten dusun Mantingan, wonten tlatah Mantingan. Berarti bisa nopo nggih? Sementara kita simpulkan bahwa Raden Mas Arya ini Kertanegoro. pertanyaannya ngeten. Nggih. Raden Mas Arya Kertanegoro itu putra dari Ki Jogorogo atau putra dari PB2? Wau ngajeng kula rak sampun matur to. Menawi Ki Ageng Jogorogo menika saestunipun dereng boten kagungan putra. Makanya Ki Ageng Jogorogo nika namung dipun titipi nggih tegesipun tukang momong sampai gedheke. Nggih, menika hadiah lho. Nggih. Mergo niku wau kepanggih kalih jeneng Sinuwun Paku Bono kedua. Kita sebagai orang yang awam Nggih. dan perlu ini apa ya istilahnya data primernya ya. Data primernya itu bisa memastikan bahwa yang yang Semari di mana Arya Kertanegoro yang Gendingan Ya di Girikerto. Girikerto tembe pundi, Pak? Girikerto itu dekat Sumber Koso. Dekat Sumber Koso. Sumber Koso. Jadi kalau dari sini ya, di sini itu sebelah SMP 1 sini naik. Lewat dari Rambi. Sambirejo, lurus nanti begitu masuk Arah Jamus toh? ya betul, masuk Girikerto, Arah Jamus, nggih. jurusan ke Sumber Koso. Jadi Sumber bukan Koso masuk Sumber kanan, Kosonya, ya. Belok tapi kanan. lurus nanti begitu kan ada petilasannya di situ. itu Dan yang anu ya. Arya Kertanegoro. Arya. Itu petilasan atau makasan? petilasan. Petilasan, Pak. Nah, kalau makamnya? Muksa. Oh gitu ya. Ya, Iya. Muksa. Sampai sekarang memang. Nah terus Iya. kalau yang di sini itu ya? Adipati Kertanegoro. Adipati Kertanegoro. Yang bupati Yang di Ngawi. sini ya? Iya. Ngawi, Oke, baru Nggih. paham kalau sekarang. Nggih. Jadi kan, Nah. kan rancunya yang sementara ini yang kita menjadi bingung itu ya itu tadi. Ya. Ngaten, ngaten. Orangnya di situ. Pun. Nah. Kapunten kula tak nderek rokok. Kan memang Nggih. nggih. Yang jelas tuh begini. Nggih. Memang berarti ada dua era. Era yang Adipati Kertanegoro. Gendingan. Ya, Arya Kertanegoro. Nggih. Itu putra Ki Ageng Jogorogo. Ya. Putra anu nggih. Putra angkat. Nggih. Putra angkat Ki Ageng Jogorogo menika. Nah, ingkang perlu kan karena dibilang seera itu sezaman. Nggih zaman. Sezaman nggih. Nggih. Di tahun menjabat jadi Gendingan tahun pinten nggih? Mulai dari 1753 1753 sampai sampai 78 ya. 78 Pak. 1778. Ya. Datang nopo, Pak? Untuk literaturnya atau ini disebutkan di mana, Pak? Begini, memang di Arya Kertanegoro itu di bab atau di sejarah itu tidak pernah tertulis ya. Memang Ada, apakah sebagian karena ada itu tertulis. karena itu kesalahan kita atau memang dulu sudah diolah Nggih. karena
sejarah yang disampaikan saat ini, Kertonegoro, Adipati Kertonegoro ini berdampingan dengan Patih Ronggolono. Padahal Patih Ronggolono ini eranya Arya Kertonegoro. Ya, Itu loh. ya. Makanya kan harus kita luruskan kembali. Padahal eranya jauh gitu loh. Maka kalau tertulis Arya Kertonegoro ini di sejarah itu kayaknya belum apa namanya. Sementara kita simpulkan wonten belum ada bukti primer yang bisa menerangkan secara jelas pada tahun berapa Arya Kertonegoro itu Pemerintah. Ya. Nah, Sampai kita 87, Pak. Soalnya kan ada kebingungannya gini Mas. Nggih. 17, Kan 87. Arya Kertonegoro 1753 53. sampai Sampai 57. Nah, berarti kan memang itu memang seorang tokoh dan figur memang yang Nggih. faktanya sesuai tutur ya. Iya, Di iya. tutur memang beliaunya ada di wilayah barat. Iya. Nah, sedangkan yang di wilayah timur ini yang sampai Adipati. sekarang kita Terima. Kita uri-uri, kan ya kita yang- ketahui. yang di wilayah sini kan. Ya. Iya. Mulai memancing saya. Ini mulai Soalnya memancing. tahunnya kan di beliaunya menjabat menjadi bupati di sini kan 1834 Ya. sampai 1837. Nah, setelah itu beliaunya kan berdinas di Magetan juga sebagai bupati. Jadi setelah dari Ngawi dia Pindah ke Magetan. Magetan. Nah, Dan di Magetan itu Pak Ton, Ganti setahu nama. saya, nama yang tercatat itu adalah Raden. Raden Mas Arya Arya Kertonegoro. Kertonegoro. Kan ini yang ini jadi rancu ya, jadi jadi rancannya Iya. sama Iya. nyebutnya Arya Kertonegoro. Iya. Di sini padahal Arya Kertonegoro ada di Gendingan. Ya. Iya. Nah, kalau Kertonegoro itu kan yang di Ngawi, yang setelah itu dari tidak ada Aryonya. Mas, gini, Iya kan? sepakati dulu. Hmm. Adipati Kertonegoro dan Arya Kertonegoro. Jadi kalau Arya Kertonegoro Gendingan, Gendingan. Adipati Ngawi. Ngawi. Adipati. Oke, jadi selama ini yang kita baca ya mengenai bahwa Bupati Ngawi Adipati Kertonegoro ini boyong dari Gendingan ke Ngawi. Ini berarti Enggak. enggak Pas. kurang tepat lah. Iya. Kurang tepat. Iya. Nggih, nggih, nggih. Ya, itu dulur. Nah, ini ternyata kita mendapatkan suatu masukan baru. Yang selama ini kita tahu bahwa kalau dalam cerita, bahkan dalam sejarah Ngawi pun ditulis bahwa Adipati Kertonegoro Bupati Ngawi ketiga itu diboyong dari Gendingan ke Ngawi. Ternyata bukan dulu. Nah, itu ternyata sangat bukan. sangat bukan. Nah, ini Yuk. mulai provokasi. Sangat bukan. Jadi sempat, Lurus, lurus. sempat disebutkan sama Pak Doto Iya. bahwa boyongnya itu dari Ngawi Ngawi Purba. Purba. diboyong ke sini. Iya, ke Kalau Ngawi. itu Ke Ngawi. Ke Ngawi, Iya, ke kepatian. Ngawi, Ya, iya. kata- menurut peta yang di tahun berapa itu ya, itu ada bangunan kecil Iya. yang ada di Ngawi Purba, sebelahnya makam Patih Pringgokusumo. Pringgokusumo, ya, 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 ya. Yang dimungkinkan adalah itu bisa jadi itu entah nggak tahu bangunan apa, memang itu ada petindasan bangunan di sana. Di foto peta itu memang ada semacam bentuk bangunan memang di situ. Nah mungkin selama itu memang kabupatennya ada di mana, di Ngawi Purba Purba. itu baru diboyong ke sini. Nah boyongnya itu untuk melegitimasi Bupati Kertonegoro itu menjadi penguasa mutlak yang berdaulat penuh terhadap wilayah di Ngawi. Ya. Karena sebelum itu kan ada Tumodegdo ya Bupati pertama, tapi dalam status yang masih antreh ya. Andre. Jadi Andre. Kedua Malang Nugroho itu juga Iya. masih antreh. Iya. Nah, ketika dia ditetapkan sebagai bupati secara penuh, nah itu barulah dari Ngawi Purba diboyong ke Kepatian Ngawi. pendopo yang sekarang. Ya. Itu mungkin loh ya. Iya. Perlu Berarti- pengkajian juga. Berarti kita sepakati saja yang kita bahas pada malam ini adalah Raden Mas Arya Kertonegoro, di Kadipaten Gendingan. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak Doso. Berarti beliaunya Raden Mas Arya Kertonegoro itu memerintah suatu wilayah yang disebut dengan Kadipaten Gendingan. Nah ini kalau bukti sejarahnya ini sekarang teng pundi Pak Doso? Kalau dari titik-titik
keratonnya itu yang pertama itu untuk keraton utama itu sekarang jadi Samsat. Kadipaten, Pak. Oh ya, Ampun, Kadipaten. keraton, Ya, sudah. nggih. Iya, Kadipatennya itu di Ampun, Samsat. itu keraton mawon. Kadipaten boleh pakai pendoponya ada toh? Rumiyin wonten, rumiyin wonten. Artinya pendopo. Pendopo Kadipaten Gendingan. Gendingan. Iya. Bukan Rumiyinipun lho, nggih. Bukan. Iya. Nggih. Rumiyin lho nggih. Iya. Nggih. Ampun raton, ampun. Iya. Sampeyan kan Ilate Ya, marene. ngoten Ilat lho. Jawa iki. Mungkin nek kesikut lho nggih. Nah, Bisa dijelaskan Pak Doso, kalau di situ merupakan sebuah kadipaten, tentu saja kan ada ciri-ciri kadipatennya. Iya. Mungkin kalau zaman dulu pasti ada pasar, Ada. kauman, Ada. alun-alun, Ada. dan itu bisa dijelaskan sebelah pundi nih. Nah, alhamdulillah kami setelah berunding dengan teman-teman yang ada di sana, titik-titik itu kami telusuri satu persatu. Salah satunya kadipatennya itu di kecamatan itu, yang saya di Samsat sekarang. Berarti itu pendoponya, Pendopo asli, ya. di Iya. Samsat Samsat. itu. Oke. Sekarang Nah. pakai Samsat. Terus bangunan yang lain? Kemudian yang ada kauman itu Kaum. sekarang di sebelah Masjid kiri dari kadipaten, sekarang sudah dibangun masjid. Dulunya juga masjid. masjid, tapi karena diruntuhkan semuanya oleh era-era itu, akhirnya karena Belanda itu punya taktik menghabiskan peradaban atau tumpes sejarah, orang-orang itu tidak tahu. Kemudian sesepuh yang ada di situ, yang punya tanah di situ, kowe kudu gawe masjid neng kene mbuh kapan. Dulu baru bangunan kecil berupa musola, sekarang alhamdulillah sudah Jadi masjid. jadi masjid. Napa sekarang yang jadi desa Kauman itu termasuk wilayahnya Kauman itu? Iya, salah Kalau satunya sebelah itu baratnya desa Gendingan. Gendingan kan desa Iya, Kauman. memang di situ dusun kaumannya di situ. Oh, Ya. oke. Sebelah baratnya. Berarti kan masjid sudah, Mm. pendopo sudah. Iya. Alun-alun itu teguh. Alun-alunnya di Kuramil. Loh, Koramil. Ya. Berarti ke selatan. Sebelah Ya, selatan, selatan ya. selatan. Itu dekatnya pasar. Pasarnya itu di sebelah Pasar utara dari sekarang. alun-alun. Pasar Pasar Sak sekarang menika tuh pasaripun SD Gendingan SD satu. Gendingan 1. tahu Belum nyampe Belum. sana Pak, lampu Perempatan merah. Gendingan. Lampu Iya. merah. Perawatan lampu merah 100 meter ke arah selatan. Itu ada SD itu PT, Korwil, sebelah kanan Korwil. jalan. Korwil, Itu UPT pasar Badaran. Ageng. Itu pasarnya. Pasar Pasar gede. di situ, iya. Berarti bisa sampai ke SMP 2 itu Pak. SMP, ya, betul. wilayah termasuk itu. Koramil. Tapi sebagian loh, nggih. Iya. SMP 2 niku sebagian niku tanah rumiyin. Niku tanah niku sing sak kidulipun margi Aspalireng. Nggih. Niku rumiyin Bui. Bui ini tukang panggonan kangge tiyang salah. penjara. Niki Penjara. penjara. Berarti penjarane teng ngajengi pendopo no niku. Sak kidulipun Rodingetan. Oh. Nggih. nggih. Nah, terus yang sekarang kita ketahui sebagai daleman itu Pak Doso. Ya, kalau daleman ini apabila ada tamu agung yang akan masuk ke Kadipaten Kreton, nah, Kadipaten itu kalau dari arah barat itu masuk dulu di Grenteng. Nah, Dukung Grenteng. Kemudian kalau dari timur itu masuk di Sungai Bibis. Jadi begitu masuk dari walaupun dari arah Sungai barat Gending. maupun dari arah timur, masuk baru di daleman dulu. Karena di daleman kalau sekarang katakan kita ke kantor, ada depan itu pasti ada namanya sebagai reception. Iya. Apa tujuannya harus di situ disampaikan. Nah, ini halnya seperti itu. Begitu tamu agung datang situ, keperluannya apa, dijamu di situ, baru dibawa ke keraton untuk ke betul keraton. alah dia tahu di Kadipaten Gusti Allah. Nah, Wonten pendoponipun. ya di pendopo Kadipaten Gendingan. Sementara kita pending dulu karena kita memang terkendala ini dengan sumber baik data primer maupun data sekunder kan memang belum ada. Bagiannya Pak Tong ya Pak Tong. Dikompori Pak Tong. Norotor Pak Tong. Ya, jadi ini menarik nih malam ini sebenarnya ada 2 poin ya. Jadi Pak Ton juga menyampaikan, Pak Doso, Mbah Degleng, Pak Mas Imam.
Saya melihatnya ada dua. Yang pertama adalah penyampaian fakta kepada masyarakatnya, bahwa ada dua nama, Adipati Kertonegoro dan Raden Mas Aryo Aryo Kertonegoro. Sehingga ini akan merubah semua. Artinya begini, kita harus menyepakati bahwa, dan sangat kalau bukti, ya, bukti bisa dilihat dari perjalanan tahun sejarah. Jadi Raden Aryo Kertonegoro ada di tahun 1753 atau tahun di bawah 1800. Nah, ada nama Kertonegoro, dan pasca perjanjian Spreh, ya kan, ada Bupati ketiga Adipati Kertonegoro, Kafret area di Ngawi. Nah, ini yang harus kita sampaikan dulu Pak Gandhi, sehingga kita supaya masyarakat Ngawi tahu bahwa dua nama Kertonegoro adalah nama yang berbeda. Itu fakta. Yang kedua adalah, saya agak tergelitik tadi Pak Gandhi menyampaikan terminal Kertonegoro. Ini non sewu ini. Apakah waktu itu Pemda Ngawi berdasar atas penamaan terminal Kertonegoro itu atas Adipati Kertonegoro atau atas Raden Mas Aryo Kertonegoro? Tentu berdasar Adipati atau ya. Bahkan kita juga ziarah ke Uniran ya setiap tahun. Desa Sine Pak sebenarnya. Desa Sine. Oh iya. Jadi di sini saya melihatnya begini. Pada tahun 1983 ketika tim pencari fakta Hari Jadi Ngawi kan sempat membuat satu keputusan bahwa Hari Jadi Ngawi dimulai ketika Adipati Kertonegoro. Di situ akhirnya terbantahkan. Ada satu kalimat yang ini cukup menggelitik Pak. Ini saya kebawa ke Ngawi dulu Pak ya. Yeah. Akhirnya tanggal itu yang tahun 1834 tadi 3334 itu dianulir. Dasar anulirnya adalah Pemda Ngawi tidak menyepakati karena itu pemberian daripada kolonial Belanda. Kita terlepas bahwa Adipati Kertonegoro adalah pribumi Ngawi, pribumi Indonesia Jawa. Tetapi hak kuasa pemerintahannya adalah pemerintahan dari kolonial Belanda. Ibarat kata ini residen boneka. Ya. Dan saya ini. Nah, dari dua tokoh inilah kita bisa melihat, kita bisa nanti menjadi bahan untuk Ngawi, untuk sedikit ada bahan pertimbangan untuk merevisi semuanya atas nama Kertonegoro. Non sewu. Ini aku ini provokatif bukan peserah. Artinya gini Pak Gandhi. Tahun 1983 Ngawi membuat keputusan bahwa Hari Jadi Ngawi adalah Adipati Kertonegoro 1834. Itu dianulir. Dasar anulirnya bukan karena bukti primer atau apa, tapi bukti nasionalisme. Loh, kayak ane londo kok tak peringati sebagai Hari Jadi Ngawi. Ini PR nih untuk Ngawi. Ada dua PR besar. Yang pertama menuntaskan gendingan, bukan menuntaskan, melaksanakan kegiatan itu sungguh-sungguh. Yang kedua juga melakukan kegiatan itu di Ngawi. Jadi ada dua hal Mbak Dekleng. Tadi ternyata berbeda dua Kertonegoro ini. Ini masyarakat tentu banyak yang masih simpang siur, dan ini kita sampaikan aja sekarang, kita deklar bahwa Kertonegoro ada dua. Yang pertama Aryo Kertonegoro di 1753. Yang kedua ada Kertonegoro Adipati Ngawi, Bupati Ngawi di 1834. Di sini. Artinya ini bisa menjadi kajian ulang lagi tentang non sewu, mungkin apakah
Kenapa nama terminal itu bukan Pakai Sumodik? Aryo ya. Harusnya pakai Aryo Kertonegoro. Udah. Saya belum ngerti. Udah, Ngawi menamakan Ya kan, terminal ya. Kertonegoro itu berdasar Adipati Kertonegoro Ya, atau Aryo Kertonegoro. Ya. Itu bisa juga Pak, karena untuk mengenang. Gue salah bacain nih. Nah, Ini bisa salah bacaan, Pak. Betul, nggak apa-apa. Maksud saya kalau pakai Aryo Kertonegoro ya Ngawi jelaskan bahwa ini Aryo Kertonegoro. iya. Kalau ini Adipati Kertonegoro yang 1834, saya boleh dong bertanya kenapa tidak Raden Mas Sumodikdo Nah, yang 1830 Pak Gandhi? ayo. Kan lebih tua. Oke, karena begini. Jadi ini juga PR juga ya sebenarnya Pak Atom ya. PR tuh gini. Ketika kita searching tentang sejarah Ngawi, searching tentang apa istilahnya Ngawi ki wiwit KWT ki piye, wiwit KWT piye, itu kita kesulitan dibandingkan mungkin dengan kabupaten tetangga Magetan, ada Nganjuk, ada Madiun. Itu ada upaya-upaya Pak Atom untuk iki diriset sing tenanan Sebenarnya gini, sejarah Pak. kita. Oke, sebenarnya Nah. gini. Kenapa kita tidak seperti dengan kabupatennya Lenon Sewu ini? Punggawa Penggeding Gendingan. Karena saya berpikir Gendingan akan jauh lebih lengkap daripada Ngawi nantinya nih. Tetapi gini Pak Gandhi, Nganjuk, Kediri itu merujuk kepada Ngawi, yaitu perjanjian Separa, Spray. ya, kayak Kadipaten Purwodadi, Ya. Bara, Ya. Madiun dan sebagainya. Ngawi lebih dulu. Bahkan Gendingan juga lebih dulu. Ya, ya. Iya. Ya Sebelum kan? ada kata Ngawi. Betul, maksud saya setelah Ngawi Pak. Jadi Nah, kata nggih, nggih. saya mencoba mencari Gendingan itu dengan Canggu. Perjanjian Canggu. Nggih, dinasti Canggu. Apa kejenis? Prasasti Prasasti Canggu. Nggih. Itu tahun berapa? 1300. 1356. 1356, betul. 1356 Nggih. Canggu. Nggih. Nah, Canggu di situ Ngawi sudah ada. Sudah ada, Pak. Bahkan ada 4 titik. Ya. Ya. Betul. Nah, Nggih. terus Gendingan pasca Canggu. Misalkan Ada. misal non saya Nggih. Gendingan pasca Canggu. Karena apa? Kalau kita lihat rentetannya, Raki Ageng Jagorogo adalah putrane Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo putra dari Raden Patah. Kan gitu kan? Nggih. Trenggono. Sultan Trenggono. Nggih kan? Artinya kalau kita runtut di situ, sementara Canggu sendiri masih era Majapahit. Nah. Demak adalah dari apa? Pemberi Ya. Raden Patah kan? Raden Patah. Pun itu. Nah, Ya. kan di situ. Artinya bahwa ada rangkaian sejarah yang kita bisa rangkai lagi di sini nih sampai kepada titik di mana ada Ngawi, ada Gendingan. Kan gitu. Sekarang Pak Gandhi, Mas Ton, Pak Imam sampai ke terminal Kertonegoro itu menurut jenengan penamaan atas Adipati Kertonegoro atau Aryo Kertonegoro? Enti takok. Ini Pak Tom. Karena dasar kita itu baru sekedar dari tutur. Nah, kalau tutur itu kita tahu lah, kita baca, kita dengar dongeng dari orang-orang tua kita bahwa yang melakukan perlawanan, yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, Gendingan. Gendingan. Nah, itu juga dikuatkan gini. Ngopi sih. iya. Jadi itu dikuatkan gini. Kalau memang Gendingan itu suatu wilayah, ya suatu wilayah yang berdaulat penuh dan di situ ada apa misalnya pendopo aja. Nggih. Nggih. Nah, Mas Tani pendopo aja, pendopo Nggih. Gendingan ya. Nggih. Nah, kalau itu pendopo Gendingan dan itu di era belum Kasunangan, masih Belum. ini masih Mataram, Masih ya. Mataram. Mataraman ya. Iya. Nah, di setiap wilayah yang menjadi bawah keraton pusat yang Iya. ada di sana pasti akan tidak jauh berbeda dengan yang ada di sana. Nggih. Contohnya misalkan ada istilah kauman, Nggih. Ya. ya kan? Nggih. Nggih. Ada istilah
Kepatihan. Nah, terus Kepatihan. Kepatihan. Daleman. Ada istilah Alun-alun. pasar, alun-alun. Pasar. Komplit. Itu masjid, kalau masjid Iya. mesti ada kaum Jadi itu nih. sistem- Itu kan berarti ya anu kan suatu wilayah, ya, yang suatu wilayah yang memang Pusat benar-benar pusat pemerintahan. Dulunya. Ya, pemerintahan yang udah modern di era itu. Di era Karena itu. tata praja, tata kota. Tata itu praja, sudah nggih. seperti Keraton. bukan pada Induk. Induknya, Induknya. bukan. Sistem keperajaan Mocopat. Iya, betul. Mocopat kan apa Sunan Kalijogo. kan? Sunan Kalijogo, Itu kan masih betul. Demak. Nggih. Makanya saya ada membaca jadi gini Pak Gandhi, bukan masalah kita tidak punya bukti lengkap atas itu, tetapi dari perjalanan kronologis waktunya itu sudah mengatakan bahwa ya Kertonegoro, Arya Kertonegoro itu di 1753. Ya. Ya. Nah, di 1753 itu berkecamuklah ketika itu mulai VOC itu mulai sudah menghegemoni tuh Mas. Udah mulai itu agak mulai rada kedel Pak. Iya. Jadi sehingga dia bisa karena Arya Kertonegoro ini menyimpan kisah-kisah yang luar biasa kalau tutur ya. Iya. Ada kisah pengkhianatan yang Iya, terjadi pada betul. patihnya. Iya. Ada kisah-kisah percintaannya, Betul. ada kisah-kisah dia mau dibunuh, ya, dibunuh oleh beberapa kadipaten yang ya. lain, arep dipateni. Artinya bahwa Kertonegoro ini adalah bukti perlawanan, bukti perlawanan kepada Penguasa. kekuatan era-era VOC. VOC. Ya, VOC di situ karena dia masalah teritori. Ya, di situ. Ini lebih nasionalis ini. Iya. Iya. Ya, Ya. kalau itu kita sepakat Pak Tom. Kita sepakat, tapi bagaimanapun itu yang namanya bukti primer itu kan wajib. Nah, Wajib. setelah pasca Pak Doso melakukan apa ini Pak? Ini Apa? sebenarnya saya Pasang potong batu dulu. pertama? Saya potong dulu. Sebenarnya awal itu saya terlibat digiat, digiat Kadipaten Geningan. Enggak dikira sejarah, Pak. Ngawi Barat. Ini Nantinya Ya sejarah. awal kita buat untuk pertandingan itu. Iya. Kemudian saya juga pada waktu rapat pertama mau mengadakan ribet di Itu kapan? Geningan Tahun yang lalu. tahun yang lalu. Sudah berjalan. Awal saya sudah mengatakan, ayo kita gali dulu, kita riset dulu. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita riset dulu. Mencari bukti primer. Karena yang saya baca di Babadianti, Kertonegoro itu abdi dalam Pakubuanan. Ya, Makanya saya penasaran. bisa. Saya penasaran. Loh, nek iki putra dalem kudune orang Kertonegoro. Karena banyak nama Kertonegoro. Iya, Nah, karena banyak. Oh. Karena banyak Kertonegoro, Adipati Lumajang diberikan itu pada yang memberikan susunan Kabanaran. Cerita rentetnya. Itu di Babadianti. Enggak, artinya yang loh. Tadi Bu riset ya. Ya. Kapan Pak Doso itu mau di riset itu? Katakanlah dingin-dingin kan ada riset sejarah kelanjutannya dari peletakan batu pertama Pak Bupati kemarin. Harusnya Nah, kan ada Pak Bupati juga Pak statement Pak Doso bahwa nanti akan berlanjut dengan riset sejarah. Iya. ya sementara kan untuk Apakah sudah mulai Pak Doso atau itu baru sementara baru wacana? membuka Wacana. seremonialnya Pak. Begini. Terus ya, pemerintah daerah wajib dong. Sebentar. di situ. sebenarnya baru wacana. Terus kita jangan adakan kegiatan dulu. Kita kan riset dulu. Setelah riset kita bukti primernya. Gini mas, Mas Ima. Deliknya itu sudah, ya. Artinya riset itu hanya menguatkan aja. Jadi eksavasi dan segala macamnya Ngawi, Pemda Ngawi, apa Dinas ya ini. Kebudayaan. 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 Artinya ya lakukan itu. Iya.
ekskavasi untuk penguat atas delik tadi, titik-titik yang menjadi pendoponya Gendingan, yang menjadi pendoponya Ngawi Purba, kan gitu. Ya, kalau bukti primernya yang di sana kan sementara ya, bukti primer kan baru titik-titiknya. Titik-titik, ya. Ada Lokasi. Lokasi. Bahkan sampai yang masih ada itu kan masih ada. Masih ada. Masih ada. Maksudnya kan untuk menentukan melanjutkan risetnya tadi loh. Iya. Risetnya tadi menguatkan di mana Kauman. Oh di sini. Alun-alun neng di. Oh neng gini. Pasarnya. Penjara ini sudah di. Ya itu kan di beberapa titik-titik Ah. dari pembuktian tutur tadi, sebenarnya bukan tutur lagi kalau Gendingan, Iya. Mas. Karena sudah ada, masih pendopo bekas. Masih ada sampai sekarang, masih ada. Itu masih Rumah pun masih ada sampai sekarang. Tuh. ini. Sebenarnya karena dia di tahun 1750. Ya 50. Ya kalau kita tarik ke Ngawi Purba Pak Gandhi itu kan 1358, 56. Artinya kita sudah menemukan titik. Persoalan titik itu ada bekas bangunan yang masih berdiri ada di Gendingan, Kabupaten Gendingan. Kalau di Ngawi Purba sendiri itu harus penggalian, kan gitu aja. Nah ini kewajiban daripada Pemda Ngawi, ya bagian Dignas atau apa silakan Pak Bupati mohon ini kesungguhannya di sini. Untuk penelusurannya. Ya. Ini ada dua. Harusnya seperti itu harusnya. Selain itu, saya pikir yang lebih penting lagi adalah penelusuran literatur. Nah, Dari itu situ satu. sambil menyusun literasi, Asik. sehingga jangan seperti Pak Doso Mbak Dekleng. Saya ngomong ke selama ini kita ini masih simpang siur ini. Gendingan sama Ngawi ini piye kan gitu kan? Nggih. Kertonegoro 2 Kertonegoro ini ngapunten ini ya nopo kan gitu kan? Karena saya sendiri membaca Pak Gandhi semua ini membaca terus. Bingung ini. Ini luru ya. Bahkan sekarang ditemukan 3 Pak. Oh iya, Lumajang, bener. Sekarang malah Ke ketemu Magetan. Magetan. Makanya yang tetangga kita aja itu sudah ada 3 nama. Nah, Ngawi Purba, Magetan, Gendingan. Nah ini loh. Terminal Kertonegoro ini Arya Kertonegoro, Pajipati Kertonegoro. Tapi ini ada sejarah sedikit juga. Termasuk saya waktu dulu ikut meresmikan Terminal Gendingan. Dulunya itu namanya Arya Kertonegoro. Sekarang Tahun di tapi 1982. Kembali ke topik tentang Kadipaten Gendingan. Nah, kemarin ini kan sudah ada peletakan batu pertama pembangunan Daleman. daleman Raden Mas Arya Kertonegoro. Dan dalam setiap kesempatan Pak Doso itu selalu menyebutkan Keraton Gending. Nah, ini kok ada Keraton Gading. Nah, ada Keraton Gading, ada Gendingan. Nah, ini kan agak beda ini Pak Doso. Betul. Nah, ini sejarahnya pripun nih? Monggo Pak Doso dulu lah. Memang gini Mas, nama itu kan biasanya kan akronim-akronim. Seperti kata Sumatera dulu namanya ABCD sehingga sekarang penyebutan jadi Sumatera. Termasuk di Gendingan. Sumatera itu Karena namanya Delhi. ilat Jawa itu akan menyebut Gading itu bagaimana era itu, maka lambat laun menjadi Gendingan. Era itu era kapan Pak? Era Mahadewa ya, Pak. Jadi sebelum adanya Kadipaten Gendingan. Gini Pak ya, Nggih, ini monggo. saya ceritakan sedikit. Saya akan memunculkan. Banyak. Saya akan munculkan dari eranya Keraton Gading. Ini sejarah sebelum adanya Mataram, cerita Majapahit, ya. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang dia kesikut gini muncul Keraton Gading. Ini kesikut ini. Ini saya terangkan. Mohon ini saya mohon maaf dulu sebelum saya melanjutkan ini. Saya potong ya Pak ya. Jadi sejarah aslinya dulu sebelum ada Keraton Gading itu ada sejarah tutur. Itu di situ di daerah saya itu ada namanya Tlogo, dulu Sendang atau dulunya itu
berupa danau yang namanya Widodari. Nah itu putranya Maha, namanya Mahadharma. Ya dulu itu kerajaan itu dulu namanya Dharma Ngawiyatama. Emputan tulang. Iya, di situ. Makanya belum era-era ini belum ada Mas. Belum ada. Ini sedikit saya sentil ini karena nyenggol itu tadi, keraton itu tadi. Ngurek kesikut Pak nih. memang harus begitu. Kalau Jadi kayak gitu setelah biar itu, kejelasan maka ada. di daerah saya itu ada salah satu cerita. Memang itu cerita itu memang benar sampai sekarang pun masih ada titik-titiknya atau bukti-buktinya masih ada. Namanya Keraton Gading. Setelah Keraton Dharma Ngawiyatama menjadi kekuasaan anaknya itu diganti nama Keraton Gading. Nah wilayahnya itu daerah Kapatian, ini termasuk Gendingan, sekarang namanya Gendingan. Ini dari arah utara Pak, dari utara. Ini ada desa sekarang desa Gendingan dan Widodaren. Ini selalu berdampingan. Jadi sejarah Widodaren ini sejarah katanya mbah dulu nenek-nenek itu orang-orang atas angin, dibilang orang atas angin itu orang-orang bidadari. Itu sering naik turun di situ. Tapi itu bukan era Joko Tarub. Oh, boten ya. Oh, sanes. Gading. Nah, itu lain lagi kalau Gading Rancan. Saya mohon untuk ini Keraton Gading. Ya, Gading. Setelah Keraton Gading, karena dengan era-era perjalanan diadakan salah satu dari cerita yang baru. Dari cerita yang baru ini muncullah dari dari kekuasaan Mataram. Akhirnya salah satu putra dari sana didirikanlah satu di situ namanya salah satu kadipaten. Itu runtuhnya seperti itu. Jadi sebelum adanya kadipaten itu ada salah satu kerajaan namanya Kerajaan Gading. Itu dekat sekali. Berarti Keraton Gading dulu, terus kemudian Keraton Dharma Ngawiyatama dulu. Dharma Ngawiyatama. Ya. Terus habis itu turun Keraton Gading, ya. Keraton Gading, terus Baru terkenal dengan Kadipaten. Kadipaten Gendingan. Terus kalau hubungannya dengan Gendingan, kalau kita tahu Gendingan kan dari kata gending. Gending ya. Nah, itu kan kalau kita baca di tutur itu kan Gendingan itu terkenal dengan seniman penggendingnya yang sangat handal. Nah, ini apakah memang seperti itu, Mbak Deklen? Betul. Makanya dari era-eranya Empu dulu ya, orang-orang Empu dulu sama orang-orang yang dikatakan waliullah lah, yang mempunyai seorang figur yang bisa bikin secara ayo mau copat seperti itu. Ya, dulunya ya pertamanya ya mau copat, setelah itu dipakai namanya black ditutuk atau angklung ditutuk atau pring yang ditutuk, akhirnya jadi salah satu namanya sekarang itu Gending. Nah muncullah salah satu desa di situ, akhirnya muncul salah satu Gendingan. Daerah orang-orang Gendingan itu memang di situ dulu ada sakralnya. Era masih Widodaren. Sudah, iya Widodaren Pak, Widodaren. Karena gini Mas Gading, menurut saya. Nah, Tadi Mbak Deklen bilang Ngawiyatama. iya Dharma Ngawiyatama. Ini liter ada 3 yang saya baca itu mengatakan gini. Jadi ada di tahun 1339. Menurut saya Mbak Deklen. Saya mulai agak menemukan Ngawi. Kata-kata Ngawi itu berasal dari kawi, yang itu artinya syair. Betul. Nah, disitulah nanti ketika tahun sudah 1450 mulai muncul Widodaren. Non saya tadi karena kalau tahun-tahun era itu Pak Ton artinya kan Majapahit dengan Demak sudah ada nih, Pajang sudah ada. Ini dasar nama Widodaren. Ya. Ya. Sehingga non saya tadi Joko Tarub itu juga menjadi inspirator di wilayah Widodaren. Tapi bukan Widodaren sana loh Pak. Betul? Oh enggak. Kalau melihat sejarah ininya, Ya.
Gunung Kendeng kan Gunung Sewu. Betul. Ya kan di situ Ya, wilayah ya, pajak. Ya. Sehingga akan lebih dekat ke Widodaren. Widodaren, Kalau betul. saya kok berpikir Widodaren itu justru di mana tadi? Gading apa? Gading. Nah, jadi ada tiga tahap. Satu tahap Widodaren, fase Widodaren. Ya. Terus 1753 fase Kadipaten. Kadipaten Gendingan. Gendingan Ya. dengan Aryo Kertonegoro. Berikutnya fase perjanjian Sepreh. Kan Ngawi dibagi menjadi 6 kadipaten. Betul. Salah satunya apa? Kawedanan. Kawedanan. Iya, Ngawi. Ya, ya. Widodaren. Distrik, ya, distrik. Saya nun sewu Pak Doso, jangan sampai apa yang Pak Doso lakukan itu adalah bukti-bukti ketika fase setelah 1830. Iya kan? Iya. Jadi sebelum tadi tarik ke belakang. Selain Aryo Kertonegoro, ada juga Patih Ronggolono nggih. Ronggolono nggih. Nggih. Nah, itu sezaman nggih atau bagaimana? Hubungan antara Aryo Kertonegoro dengan Patih Ronggolono. Ya, kalau mengikuti kita sejarah itu sebagai patihnya memang dinamakan Patih Ronggolono. Itu seorang patih. Bahkan kalau diukur dari umur itu lebih tua. Tapi kalau mengutip dari sejarah Patih Ronggolono, saya nggak berani. Itu dari mana asal usulnya, dari mana? Setahu saya itu di eranya Raden Mas Aryo Kertonegoro dia sebagai patih. Dulur, pembahasan kita malam hari ini tak terasa sudah hampir 1 jam. Dan kita menemukan beberapa fakta baru yang perlu kita ugemi. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa harus ada pengetahuan, pembedaan yang jelas antara siapa itu Adipati Kertonegoro Bupati Ngawi dan juga Raden Mas Aryo Kertonegoro Adipati Gendingan. Pertama itu poinnya. Terus yang kedua, Kadipaten Gendingan ini sejarahnya jauh sebelum Kabupaten Ngawi terbentuk. Dan yang ketiga, ini nanti bulan Juli Juli, akan ya. diadakan Kirap Agung Salah satu Budaya. kegiatan Salah satu Kirap Agung Agung Budaya Kadipaten Agung Gendingan. Kadipaten Gendingan. Ini salah satu budaya loh, Mas. Jadi ini hanya sebatas kegiatan, bukan sakralnya yang kita tunjukkan. Karena belum berani, karena ini masih dikutip sejarahnya. Jadi kalau kita ngobrol seperti ini belum ada catatan. Oh ternyata ceritanya seperti ini, belum ada. Karena salah satu kegiatan ini yang kita munculkan dulu. Setelah kegiatan ini muncul, nanti akan terkutip dengan sejarahnya. Berarti sebagai pemicu dulu gitu. Ya. Ya, Kenapa tidak mengatakan sejarahnya? Ya jangan dulu. Ini kita itu pelan-pelan berjalan sambil Sudah terlalu mengangkat. lama. Ya, betul, Sudah terlalu sudah lama. terlalu lama. Sudah terlalu Bukan terlalu lama lagi. Apa yang membuat panjenengan masih Begini Mas Anton. Yang pertama kita kan akan membangkitkan rasa nasionalisme, rasa kebersamaan supaya masyarakat itu tahu siapa itu Raden Mas Aryo Kertonegoro. Satu. Yang kedua, kita munculkan dulu adat budaya di sekitar wilayah. Setelah itu nanti kita mari menyusun bersama, karena itu antara Adipati Kertonegoro di Ngawi dan Raden Mas Aryo Kertonegoro yang ada di Kabupaten Gendingan ini merupakan sesuatu yang rentang perbedaan. Nah ini nanti setelah itu, setelah kegiatan kirap Agung Pusaka Kabupaten Gendingan itu nanti selesai, kita akan merancang untuk itu bersama. pusakanya masih kok? Kalau ditanya masalah pusakanya masih. Cuma ada salah satu pusaka yang spesial, yang dikatakan spesial itu di bawah. Tapi selain yang spesial itu ada
Seperti contoh ini, seperti Mau Pak Camat ning ndi? seperti contoh ini, tumbak karawelang, payung tunggul wulung, tumbak Kiai Pleret, ada, masih ada. Itu nggak ke bawah. Maksudnya nggak ke bawah Belanda? Nggak ke bawah yang punya, maksudnya nggak dibawa dengan perginya, moksanya Kanjeng Eyang Raden Mas Arya Kertanegara. Jadi dulunya memang di dalaman situ tempatnya. Jadi dulur, nah ini sebagai penutup atau closing seperti biasa, kita berikan kesempatan kepada para narasumber. Saya nggak berani ngomong pemumuk kalau kali ini. Ya, iya termasuk umum. Ya, mulai dari Mas Imam nih, Mas Imam, nopo harapan kedepannya atau mungkin sarannya, kritiknya, monggo Mas Imam. Ini soalnya Mas Imam sudah pernah baca ini Ya, dokumennya. atau sumbang sih kepada penelusuran sejarah Kadipaten Gedingan. Nah, kira-kira apa Mas Imam? Kalau saya kepada teman-teman pegiat budaya Ngam Barat, itu yang sudah saya katakan berkali-kali, ayo kita gali dulu, riset dulu. Riset dulu. Kalau kita mau sosialisasi tentang Arya Kertanegara, ya kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Jadi agar nantinya masyarakat benar-benar tahu. Kalau sekarang kan masih simpang siur, gitu. Tidak ini. Nah itu satu, itu yang kedua, nanti ya dari pemerintah juga dari kebudayaan itu juga istilahnya bisa membantu teman-teman pegiat. Didukung ya Mas Imam ya. Ya. Didukung. Gitu ya. Sekarang Satu hal satu ya lagi. riset dulu. Itu memang harus agar nanti harus ada. agar nanti kalau memang sudah ya kita forward saja, Kalau kita sosialisasi seperti saja. itu, Kalau ayo. belum kan kita lucu lah. Ayo. Baik Kertanegara arti daleman Pakubuanan kan lucu, Ya. bukan Putro. Ya, kan, Jadi perlu kita telusuri lagi Ya, telusuri. secara sungguh-sungguh. ya. Pak Ton, monggo Pak Ton. Matur suwun, kalau saya sih dari yang berawal hanya pemerhati ya, pemerhati budaya, sejarah. Jadi harapan kami karena kita sudah kerawan beliau-beliaunya ini, alangkah baiknya kalau kita mari bersama mengkaji. Betul. Jadi semua yang sudah kita bahas di sini, mari kita kaji ulang untuk memastikan kedua tokoh ini, ibarat kita itu menanam padi, kita tuh harus tahu ini bibitnya namanya apa, terus ditanam dari di mana. Nah itu munculnya seperti ini karena itu ada dua tokoh. Jadi memang kita harus perlu kajian-kajian yang mendalam dengan mencari literatur, referensi yang bisa mengarah kepada bukti primernya dengan menelusuri jejak-jejak yang sudah nampak sebenarnya, seperti adanya kauman, adanya penjara, adanya alun-alun, terus adanya Daleman, bekas kadipatennya ya, Iya. nah, yang ada di belakang Samsat kalau nggak salah itu ya. Di Samsatnya itu Samsatnya Mas. ya, nah itu. Nah bukti-bukti yang sudah ada itu, mari kita kaji bersama untuk menentukan dan memastikan bahwa dua tokoh ini memang berbeda. Apalagi dilihat dari timeline-nya ya, 1753, rentang tahunnya 1753 sampai 1787 ya. Iya. Nah itu kan sudah kelihatan kan rentang tahunnya. Tinggal kita nanti mencari kebenaran yang bisa didukung dengan bukti primernya. Yang mendukung. Yang Jadi mendukung. Bukti, Setelah itu bukti terus atau literatur muncul yang kedua, atau mungkin Jadi bukti fisik yang fisiknya, mendukung adanya. 1787 sampai 18. Mas Atong, Tiga oke puluh. Mas Atong. Jadi ya lagi-lagi ke Pak Bupati karena sudah memulai
meletakkan batu pertama untuk pembuatan apa? Joglo, Daleman, ya, daleman. di daleman. Di Daleman. Jadi berkata Pak Bupati memulai ya, Dituntaskan. Anda yang harus melaksanakan terus sampai tuntas itu. Yang kedua, riset sejarah itu sangat penting. Jangan sampai terjadi dibangun samsat. Kalau Pemda atau Ngawi ini serius, artinya masih banyak situs-situs sejarah di Ngawi yang kalau itu sudah menjadi catatan situs, nggak mungkin akan dibangun ya tempat-tempat yang baru, justru malah dilestarikan kan gitu kan. Betul. Nah, Ya tujuannya kita hanya melestarikan dan mengingat sejarah-sejarah. artinya kalau Ngawi sudah memiliki data lengkap tentang titik ini, luasan segini adalah situs sejarah Gendingan, situs sejarah Wiroto, situs sejarah Metaun, situs sejarah Ngawi Purba. Artinya ke depan sudah tidak ada lagi nih pemerintah daerah membangun bangunan di Situs. yang itu menurut warga setempat sebenarnya itu situs. Situs. Ya. Yang kedua, yang ketiga juga kepada warga masyarakat, Pak. Ya kita kalau kita tahu itu Pak itu aja mbok bangun kono kuwi dhisik Tapak tilas. tapak tilas atau situs dan segala macamnya. Yang berikutnya adalah ke depan juga saya berharap Ngawi apa yang dilakukan Gendingan sama juga apa yang dilakukan untuk Ngawi Purba, Pak Gandhi. Nah, di situ. Artinya ini harus bidang kebudayaan di Pemkab untuk menginisiasi semuanya ini. Oke lah, satu ini aja masalah sejarah di Ngawi. Masih ada Ngawi Purba, Gendingan, Wiroto, Metaun. Ini ada 4 apa namanya Mas Imam ini? 4 titik. 4 titik kebudayaan ini. Kalau dibilang peradaban kecil, Ya. peradaban ini harus ditumbuh kembangkan lagi. Jadi kedepannya kita mungkin bisa mempunyai sebuah buku babat Ngawi gitu, mulai dari tahun Sekian. sekian sampai Ya, modern master. gitu. Master ya. Sehingga IMB juga akan melihat di situ, Pak. Iya, betul. Iya kan? Wah, IMB barang. Dulu iya, padahal sekarang dibangun pasar. Tadi, Betul. ya dibangun samsat. SD. Pasar di SD. Yang Koramil, Yang itu alun-alun. alun-alun. Masih ada banyak situs. Banyak situ. Kayak Ya. situs Melian, segala macam. Jangan sampai itu jadi nggak karu-karuan. Ya mungkin sudah peradaban banyak manusia di daerah lingkup situ ya. Nggih, nggih. Nah, Oke, itu nggih poinnya Pak Tong. Monggo sekarang Mbak Dekle. Nah, ini nopo yang mau disampaikan kepada pemirsa dan juga mungkin urun rembuk untuk pemerintah juga, kira-kira apa yang perlu kita lakukan ke depannya berkolaborasi bersama-sama. ya kalau bagi saya untuk umum, mari kita giatkan dalam situs-situs sejarah, kita angkat rekor-rekor yang tenggelam, kita munculkan sejarah-sejarah, biar kita tahu semua itu dari dulunya nenek moyang kita. Saya mohon, memang saya mohon, ayo duduk kita bersama, berdiri kita sambil berjalan, nguri-nguri melestarikan sejarah. Ayo kita angkat. Saya mohon untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dimanapun berada, mohon untuk sejarah jangan sampai ditinggalkan, sejarah jangan sampai ditenggelamkan. Karena sebelum era kita berdiri dan lahir di tanah kita sendiri ini, itu ada sejarah-sejarah yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang sangat besar intinya. Mari kita bagi saya jangan sampai lupa sejarah-sejarah nenek moyang kita. Matur suwun. Yang terakhir ini Pak Doso, sekaligus monggo disampaikan agendanya kirab ataupun
nopo rangkaian kegiatannya Kadipaten Gendingan itu kapan saja, monggo disampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang ada di luar sana, bahwasanya insya Allah tanggal 19 sampai 21 Juli 2023 akan ada giat Kirab Agung Pusaka Kadipaten Gendingan, di mana rangkaiannya adalah hari pertama itu kegiatannya festival dolanan anak-anak. Kemudian hari kedua, di malam harinya itu budaya masyarakat yang ada di situ, pentas budaya. Hari kedua itu parade reog di siang harinya. Malamnya masih pentas budaya. Kemudian hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan kirab sekitar mulai jam 2 hingga selesai. Kemudian habis kirab malamnya insya Allah akan ada wayang kulit. Namun di dalam selama 3 hari itu masih melibatkan UMKM yang ada di Kecamatan Widodaren dan desa-desa lain terdekat yang ingin berpartisipasi. Kemudian juga kami mengundang kepada masyarakat akan ada pasar tradisional, di mana pasar tradisional itu diwajibkan untuk tidak menggunakan berbahan plastik, tapi menggunakan bahan daun yang seperti era-era dulu. Kita akan bernostalgia era-era dulu bersama keluarga kita yang ingin menghadiri di acara Kirab Agung Pusaka Kadipaten Gendingan. Nah, 19 sampai 21 Juli ya. Kebetulan tanggal 19 ini pas apa itu Pak? Satu Suro ya. Ya, Satu Suro. Kemudian Muharram. Tanggal 21-nya itu hari Jumat, dan nanti kegiatannya setelah Jumatan. Ya, jam Jumatan karena jam 2 berarti nanti kita sudah mempersiapkan semuanya. Ubo rampi sudah di malam harinya. Kemudian selain kita sudah berkomunikasi pada masyarakat tentang pengisi acara di acara itu, perlu diketahui bahwa dolanan anak-anak nanti akan kita sampaikan ke siswa-siswi SMP dari TK, SD, SMP, SMA di seluruh Kecamatan Widodaren. Namun tidak mungkin menutup kemungkinan apalagi nanti dari sekitar yang lain ikut festival. Kita beri kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam acara Kirab Agung. Tanggal berapa? 19 sampai 21 Juli. Kalau festivalnya tanggal 19 hari pertama. Cih, matur suwun, matur so. Lur, nah ini sekali lagi Lur, jangan lupa tanggal 19 sampai 21 Juli dalam rangka peringatan Satu Suro Muharram, nggak perlu jauh-jauh. Mari kita sengkuyung bareng, hadir beramai-ramai bersama keluarga, handai taulan semuanya, rawuh di Kirab Pusaka, rangkaian Kirab Pusaka Kadipaten Gendingan. Nah, sekali lagi apa yang kita umumkan, yang kita omongkan pada malam hari ini, semoga nanti bisa ditindaklanjuti, kita bisa menemukan bukti-bukti yang benar, bukti-bukti primer, sekunder tentang adanya Kadipaten Gendingan. Satu lagi dulu, bangsa yang besar seperti kata Bung Karno, bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Identitas bangsa, identitas kita, identitas sejarah kita jangan sampai hilang tergerus zaman. Baik, matur suwun dulur. Untuk umuman pada kali ini saya akhiri. Terima kasih matur suwun kepada seluruh narasumber yang telah menyempatkan waktu hadir di Sanggar Rumah Joglo. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.